wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solehah, anak-anak ibu yang ceria dan penuh semangat? Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan Mapel IPA. Kita memasuki bab baru yang berjudul cahaya dan alat optik dengan subtema sifat-sifat cahaya. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, pendiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Materi kita ada dalam Quran Surat At-Tariq ayat 3 yang artinya yaitu bintang an-najm yang cahayanya menembus. Dan Quran Surat Nuh ayat 16 yang artinya dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya atau nuron dan menjadikan matahari sebagai pelita atau isroja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat At-Tariq ayat 3 ini merupakan sifat dari cahaya, yaitu bersifat dapat menembus benda. Kemudian Quran Surat Nuh ayat 16, di sini ada kalimat matahari sebagai pelita. Maksudnya di sini matahari berperan sebagai sumber cahaya, sedangkan bulan berperan sebagai cahaya atau nuron. Maksudnya adalah bulan ini mendapatkan cahaya dari sumber cahaya yaitu matahari, kemudian oleh bulan dipantulkan sehingga kita dapat melihat bulan. Jadi bulan ini tidak atau bukan merupakan sumber cahaya, tapi dia mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Mata adalah salah satu panca indera kita yang berfungsi untuk melihat. Oleh sebab itu, kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya mata kita bisa melihat? Ya benar, karena adanya cahaya. Kalau kalian perhatikan pada saat mati lampu, betul-betul tidak ada cahaya. Apakah kalian bisa melihat benda? Ya benar, tentunya tidak ya. Nah, bagaimana proses kita bisa melihat? Jadi benda mendapatkan cahaya dari sumber cahaya, kemudian benda tersebut memantulkan cahaya yang dia dapat dan diterima oleh mata kita. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contohnya di sini ada matahari. Kemudian ada juga cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda di sekeliling kita. Contohnya di sini ada lampu sorot atau contoh lain ada senter. Ya, contohnya senter dipantulkan ke cermin datar memantulkan kembali dan diterima oleh mata kita. Sumber cahaya dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Sumber cahaya merupakan benda yang memancarkan cahayanya sendiri. Jadi jika kita definisikan, cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa udara. Peta konsep cahaya. Jadi cahaya merupakan energi, dapat dibiaskan, merambat lurus, dapat dipantulkan, merambat dalam ruang hampa, gelombang elektromagnetik, menembus benda bening, dan dapat diuraikan. Kita akan membahasnya satu persatu. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Ini adalah gambar percobaan perambatan cahaya. Sumber cahayanya dari lilin, kemudian diberikan kertas yang sudah dilubangi. Kita melihat dari sisi lainnya,
kita lihat bahwa cahaya lilin ini akan masuk ke dalam lubang kertas. Nah ya, dan bentuknya adalah garis lurus. Contoh lain pada lampu laser. Perhatikan ya, jadi terlihat sangat jelas bahwa cahaya ini merambat lurus. Contoh lain yaitu sinar matahari yang merambat lurus ke bumi. Sifat kedua, cahaya dapat dipantulkan. Sumber cahaya di sini center diberikan kepada cermin datar. Kemudian cermin datar akan memantulkan. Di sini ada sudut datang dan sudut pantul, di mana nilainya sama besar. Snellius menemukan hukum pemantulan cahaya yang poinnya ada dua. Poin pertama yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Poin kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jenis pemantulan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemantulan baur, yang kedua pemantulan teratur. Pemantulan baur di sini cahaya yang garis-garis hijau mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Sedangkan permukaan teratur cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Contohnya untuk baur di sini ada aspal, tembok, batang kayu. Sedangkan untuk yang pemantulan teratur ada cermin datar. Sifat ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Kalau kalian perhatikan gambar ini, gelas diisi air kemudian diberikan sendok. Ternyata di sini seperti ada pembengkokan dari gambar sendok. Ya, jadi cahaya dapat dibiaskan ini akan menghasilkan arah rambat cahaya dibengkokkan. Contohnya gelas yang diisi air diberi sendok, atau kolam yang airnya jernih terlihat dangkal, padahal sebenarnya lebih dalam. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Mediumnya di sini ada udara, bagian sendok atas, dan yang bawah ini adalah air. Ya, jadi udara dan air ini memiliki kerapatan optik yang berbeda. Sifat keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Ya, jadi di sini karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik. Sifat yang kelima yaitu cahaya menembus benda bening. Ya, nah ini ya yang tadi Quran Surat At-Tariq ayat 3. Jadi cahaya ini menembus kaca yang ada di ruangan ini. Benda bening merupakan benda yang dapat dilalui cahaya, contohnya kaca. Sedangkan ada juga benda yang tidak dapat dilalui cahaya, contohnya batu, kayu, dan masih banyak lagi. Nah, yang tidak dapat dilalui cahaya ini disebut dengan benda gelap. Sifat yang keenam yaitu cahaya memiliki energi radiasi. Perhatikan di gambar. Pada saat kita berjemur di bawah sinar matahari, maka dalam waktu tertentu tubuh kita akan merasakan panas. Jadi radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel maupun gelombang. Sifat yang ketujuh yaitu cahaya dapat diuraikan. Perhatikan di sini ada pelangi. Ya, tentunya kalian sering ya sekali-sekali melihat pelangi. Biasanya ada apabila setelah terjadinya hujan.
Pelangi itu merupakan cahaya matahari yang memiliki warna putih, lalu diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga membentuk cahaya yang bervariasi. Ya, cahaya yang dapat diuraikan ini disebut dengan istilah dispersi, yaitu penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki beragam warna, atau sangat terlihat pada gambar yang bagian kanan. Ini ada cahaya yang berwarna putih dikenai benda kristal, ya, maka dia akan terdispersi, terurai menjadi beberapa warna. Ya, ini hampir sama dengan proses terjadinya pelangi. Ya, sampai di sini materi dari saya. Jika ada yang tidak dimengerti, yang ingin ditanyakan, silakan dikomunikasikan di WA Group. Sampai ketemu pada materi berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.